Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan walaupun dengan kondisi yang saat ini kita memang sesuai dengan prosedur dari pemerintah, tetapi ini tidak menghilangkan sukacita kita untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita, pribadi kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji menyembah Tuhan. Sebab kita punya Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu memberikan kita kekuatan sampai apapun hidup dan tetap setia kepada kita. Haleluya. Mari kita mau muliakan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Tuhan. Kami siap untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saudara percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sukacita pada saat hari ini memuji nama Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, tetapi Tuhan Yesus tetap setia dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Sebagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun terbatasnya kami memuji nama Engkau Tuhan. Engkau melihat rinduan kami, hati kami Tuhan saat hari ini. Haleluya, biar pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau katakan lagu ini, haleluya. Serahkanlah hidupku, amin. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam nama-Nya, amin, ada jalan.
hati kami dan telinga pendengaran kami, untuk kami diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan, urapan-Mu ada bagi kami, menguasai kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, setiap jemaat yang beribadah di tempat ini, dan jemaat atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak semua apapun bentuknya yang mengganggu kami untuk menerima firman-Mu. Kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Lah Tuhan di tengah kami, dan kami sudah siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Mari yang ada di sini tetap berdiri, pegang Alkitab kita, ya, pegang Alkitab kita. Kita katakan bersama di hadapan Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan. Statement kita untuk kita menerima, mendengar firman Tuhan, amin. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari buka di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Haleluya, puji Tuhan, ayat yang ke-9. Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 9 ayat 9, pasal 11 ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20. Supaya hidup mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini firman Allah akan berbicara tentang new normal, ya. Saudara pasti tidak asing dengan istilah new normal, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu adalah tatanan kehidupan yang baru, ya, tatanan kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Bulan Mei yang lalu Presiden kita sudah menyatakan untuk kita berdamai dengan COVID-19 atau virus corona 19 ini. 2 bulan sebelumnya, bulan Maret, Presiden juga sebenarnya menyatakan, pertama dia menyatakan statement perang dengan COVID-19. Tetapi 2 bulan kemudian dia bilang kita berdamai katanya dengan virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya jika dikaitkan dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya bukan maksud apa Saudara, ya, tetapi kemudian dijelaskan oleh protokol kepresidenan bahwa berdamai dengan virus corona itu artinya Saudara, kita berdampingan dengan virus corona, di mana walaupun virus corona belum menemukan vaksin yang akan mematikan dia, belum ada obat yang pasti untuk mengalahkan ini virus corona, tetapi Saudara, itu tidak akan membuat kita tidak produktif hidupnya. Jadi virus corona walaupun itu masih ada, tetapi tidak akan membuat kita produktif dalam menjalani kehidupan ini. Amin, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya muncullah istilah new normal. Artinya satu tatanan hidup di mana kita tetap hidup produktif, kita tetap hidup bermaksimal di tengah virus corona ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kaitkan dengan firman Tuhan. Apa hubungannya dengan firman Allah?
Di dalam kitab Yehezkiel tadi dikatakan, firman Allah berkata kepada umat Tuhan bahwa kepadamu aku akan memberikan satu hati. Jadi ini dikatakan hati yang lain, sebenarnya dikatakan ada satu kesatuan hati, ya, satu kesatuan hati di mana hidup kita ini memiliki kehidupan yang baru, spirit roh yang kuat dan taat. Nah ini ya, roh yang kuat dan taat. Jadi ada satu kehidupan yang baru. Maksud dari ayat firman Tuhan ini, di dalam hidup kita ini akan diberikan oleh Tuhan satu semangat yang baru, di mana semangat yang baru itu muncul dari hati kita yang terdalam, sehingga kita kuat dan mampu menghadapi semuanya. Amin, saudara. Jadi akan kuberikan kepadamu hati yang baru, yang taat, yang setia. Jadi kehidupan yang baru, new normal. Jadi satu tatanan kehidupan. Kalau kita di Indonesia sekarang, new normal itu maksudnya apa? Bagaimana supaya virus corona tetap ada? Bukan bagaimana. Dengan masih adanya virus corona itu, saudara, tidak membuat kita tidak produktif. Artinya apa, saudara? Bagaimana supaya kita menata hidup kita, menjalani hidup kita, sehingga virus corona tidak akan berdampak untuk mengalahkan kita, mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Nah, dengan cara apa itu, saudara? Tatanan kehidupan yang baru. Artinya apa? Kita menjalani kehidupan kita dengan satu aturan yang baru, ya, yang sebenarnya itu sudah lama tetapi tidak begitu dipraktekkan. Apa tatanan itu, saudara? Tatanan new normal itu apa? Kita mesti cuci tangan, ya, bersih. Kedua apa? Pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak, social distancing atau physical distancing. Ini tiga hal ini tatanan hidup yang memang harus kita jadikan satu lifestyle, gaya hidup, sudah hari-hari ini. Jadi biar ada virus corona itu tidak akan mempengaruhi kinerja hidup kita. Amin, sudah. Tidak akan mempengaruhi kehidupan kita untuk berproduktif. Begitu juga dengan kehidupan iman kita, rohani kita, saudara. Hal yang terutama dalam hidup kekristenan kita. Mari hari-hari ini supaya kita hidup dalam new normal itu. Memiliki tatanan hidup rohani yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita hidup ambur-adul, mungkin selama ini kita hidup tidak menentu, tidak tertata hidup rohani kita. Nah, Tuhan mau hari-hari ini apa yang terjadi di alam ini, apa yang terjadi di tengah situasi ini, biarlah itu menjadi satu gambaran, atau biarlah itu menjadi satu perhatian buat kita bagaimana menjalani hidup kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang baru, tatanan hidup rohani yang baru itu yang bagaimana? Mari kita buka firman Tuhan. Filipi, kita buka di dalam kitab Filipi. Amsal 40 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Dihubungkan dengan protokol kesehatan, tatanan hidup baru yang diterapkan pemerintah. Pertama itu adalah apa? Nih, cuci tangan, bersih dulu, ya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan yang bersih, gaya hidup bersih, ya, style yang bersih. Mulai dari masuk rumah sebenarnya sampai di dalam rumah, kemana kita pergi berada, kita mesti tanamkan satu tatanan gaya hidup bersih. Mari kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya apa? Supaya hati kita ini tetap terjaga kemurniannya.
Supaya hati kita ini terjaga kebersihannya. Supaya hati kita ini terjaga ketulusannya. Supaya hati kita ini terjaga kebersihannya, tidak tercemar dengan kotoran-kotoran dunia. Jadi mari gaya hidup rohani, tatanan new normal secara rohani yang Tuhan mau mulai dulu dari hati kita. Jaga supaya hati kita itu bersih. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya mendengar dengan iman, haleluya saudara. Jadi mulai dulu dari hati. Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Jangan izinkan hatimu itu ada kotoran-kotoran dosa. Jangan izinkan hatimu itu ada kotoran-kotoran kejahatan. Jangan izinkan hatimu itu ada kotoran-kotoran kegelapan dunia. Itu sebabnya pemazmur dia katakan apa? Pujilah aku Tuhan. Untuk mengukur kekudusan kesucian hatimu, itu memang Tuhan yang ukur langsung. Amin, saudara. Kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena di depan manusia kita masih bisa, tidak ada orang yang tahu hati kita ini murni atau enggak, bersih atau tidak. Tapi biarlah di hadapan Tuhan, Tuhan dapati kita bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya tetap didapati bersih, murni di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua ya, hati kita. Jaga hati kita, jaga hati kita. Kemudian yang kedua di dalam Filipi ya. Mana ini Filipi? Filipi pasal 4. Mana ini? Oh. Semua yang baik, yang benar dan mulia. Filipi pasal 4 ayat 8. Mari perhatikan Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, amin. Yang kedua, gaya hidup bersih. Pertama hati. Yang kedua naik ke pikiran kita. Pastikan pikiran kita itu terjaga suci, kudus, dan mulia. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, apalagi semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini bicara tentang kemurnian pikiran kita, kebersihan pikiran kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang semua itu. Katakan buang semua itu. Tolak semua itu. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sekarang yang ada di pikiran saudara itu kadang-kadang apa? Selain dosa, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apalagi kebimbangan, apalagi. Nah, kita memasuki new normal sekarang. New normal rohani. Artinya apa? Biarlah pola pikir kita ini bersih, murni, baik, mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin, saudara. Mari jangan izinkan pikiran kita ini tercemar. Ganti pikiran kita dengan iman, yakin, apalagi pasti, positif saja jalani hidup ini. Pikiran ini mesti positif. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hati, pikiran bersih di hadapan Tuhan. Hati, pikiran bersih di hadapan Tuhan.
Berikut mari kita lihat. Mazmur 39 ayat 1. Mazmur 39 ayat 1. Coba baca sama-sama kita firman Tuhan ya. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga lidah kita, supaya tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang cemar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, kata-kata yang tidak berkenan kepada manusia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jaga semua itu saudara, mulai dari hati, pikiran, mulut, dan kemudian perbuatan kita. Mulut ini mewakili apa? Perbuatan, tingkah laku kita, cara hidup kita. Tuhan bilang mesti apa? Dijaga lidah kita. Apalagi hari-hari ini, sangat hati-hati kita menggunakan ini lidah ini. Sangat hati-hati kita menggunakan ini mulut ini. Anggap aja itu masker ini jadi peringatan buat kita supaya jangan sembarang ngomong. Iya enggak? Jadi kalau pakai masker, oh iya jangan sampai sembarang ngomong. Supaya itu kuman-kuman di mulut saudara itu tidak terjangkit, apa? Kalau ada kuman itu jangan terjangkit ke teman lain, ke orang lain, ya. Oh iya saya harus jaga mulut ini, jaga lidah ini. Pakai masker ini, ya. Amin. Bila perlu pakai sama dengan Pak Sitompul itu, ya. Keluarga aman betul-betul itu, ya. Jaga betul-betul ini supaya, ya. Rasanya saya mau pakai seperti itu juga, cuma lucu rasanya saya khotbah lantas pakai itu kan. Saya mau pakai masker juga, ini ada masker sebenarnya, tapi nanti selesai nanti selesai khotbah saya pakai masker lagi, ya. Karena saya harus patuh juga, ya, kepada protokol kesehatan. Nah, jadi saudara, bersih, style, gaya hidup bersih itu mesti ada dalam hidup rohani kita. Jadi bukan cuma secara lahiriah kita dianjurkan gaya hidup bersih, tetapi secara rohani itu yang terutama. Hiduplah terus dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi mulut ini dijaga juga ya. Kita sudah pakai masker. Itu adalah merupakan satu peringatan, gambaran kepada kita untuk jaga mulut kita. Amin. Selanjutnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, new normal ini ya. Social distancing. Itu jaga jarak ya dengan orang yang kerumunan orang ya. Social distancing itu kan menjaga jarak dengan kerumunan orang, banyak orang ya. Physical distancing, nah seperti saudara sini juga sudah menerapkan physical distancing, jaga jarak dengan yang lain dan jaga jarak dengan komunitas banyak orang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Bagaimana atau apa hubungannya social distancing dengan new normal ini? Apa new normal dengan social distancing dengan kehidupan rohani iman kita? Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih apa tidak ada di dalam orang itu. Terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kehancuran hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi
puji Tuhan. Firman Allah berkata di sini apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kita berkompromi dengan dunia ini. Jangan kita dekat-dekat dengan gaya hidup dunia ini. Jangan kita bergaul dengan gaya hidup dunia ini. Bukan berarti kita dilarang bersosial masyarakat secara rohani. Tidak, kita tetap bersosial masyarakat. Tetapi gaya hidup dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang kita mesti jauh-jauh. Kita mesti social distancing dengan keinginan dunia ini. Kita mesti social distancing dengan hawa nafsu dunia. Kita mesti jaga jarak jauh-jauh dengan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup itu. Hari-hari ini gereja jemaat Tuhan sedang diperhadapkan dengan ujian, sedang diperhadapkan dengan godaan, dan masih banyak gangguan lain lagi saudara. Itu sebabnya saudara apa? Jangan kita hidup dekat dengan gaya hidup dunia. Firman Allah berkata apa? Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang jahat pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Jadi kalau kita biasakan diri kompromi dengan dunia, dengan gaya hidup dunia, kita tetap bermasyarakat, kita tetap bertemu dengan orang lain. Orang yang masih hidup dalam dosa. Tetapi jangan kita menjadi pelaku dari kehidupan mereka. Gaya hidup mereka jangan kita dekat-dekat. Jangan kita kompromi sedikit pun. Kalau kita ada di komunitas orang yang suka berbohong, jangan kita berbohong. Kalau kita ada di tengah orang-orang yang berzina, jangan kita berzina, saudara. Kalau kita ada di tengah-tengah orang yang suka gosip, jangan kita bergosip. Jauhkan semua itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jauhkan semua itu. Ambil jarak. Haleluya, puji Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan dunia, berarti kita jauh dengan Bapa di surga. Kalau kita dekat dengan keinginan dunia, kita jauh dengan keinginan Bapa di surga. Kalau kita dekat dengan kehendak dunia, maka kita jauh dengan kehendak Allah Bapa di surga. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini lebih baik kita ambil komitmen untuk lebih banyak datang mendekat kepada Tuhan. Jangan mendekat kepada gaya hidup dunia. Jangan mendekat kepada gaya hidup, keinginan daging dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar hari-hari ini hidup dekat dengan keinginan roh. Hidup dekat dengan keinginan Bapa di surga. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5 ayat 19. Coba saudara perhatikan baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 19. 2 dan seterusnya ya. 2, 3. Perbuatan daging telah Amin. Dengar baik-baik, kalau kita dekat-dekat dengan gaya hidup dunia, keinginan daging, keinginan dunia, peringatan Tuhan jelas. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jauhkan semua keinginan dunia, jauhkan semua keinginan daging. Sebaliknya, mari kita baca lagi ayat 22. Galatia 5 ayat 22. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Sampai di situ firman Tuhan. Amin. Ya. Mari kita memiliki gaya hidup di mana Tuhan sudah berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hidup yang baru, yaitu hidup yang apa? Hidup yang baru ini artinya apa? Hidup yang hatinya suci kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang baru, ya. New normal ini saudara, artinya apa? Hati yang baru, pikiran yang baru, apa? Hati yang suci, pikiran yang suci, perkataan, tindakan yang bersih, suci dan murni di hadapan Tuhan. Itu new normal secara rohani. Amin saudara. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus hari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Jalani hidup normal, new normal, ya. Hati yang taat kepada pemerintah juga ada sama kita, hati yang taat kepada Tuhan juga ada dalam hidup kita. Ingat ya, tetap kemana-mana hari-hari ini cuci tangan, kemana sudah pergi cuci tangan bersih-bersih, ya. Pakai masker, ya. Tadi ada yang nggak pakai masker waktu masuk. Ada semua ya. Saya sudah pesan sama yang di depan, kalau ada yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Ya, karena itu kan protokol ya. Mesti pakai masker, cuci tangan, ya. Apalagi tadi pakai masker, kemudian jaga jarak. Amin. Kalau ada anak-anak yang datang, orang tua bertanggung jawab menjaga jarak. Ya, kita tidak melarang anak-anak datang, tapi orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak supaya tidak saling bersentuhan dan lain sebagainya. Haleluya. Hidup baru ada dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdiri, kita mau berdoa untuk firman Allah saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah firman Allah ini boleh meneguhkan kami, mengingatkan, bahkan mungkin boleh menegur kami. Supaya hari-hari ini hidup kami ini adalah hidup yang berkenan kepada Engkau. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat hati dan suara untuk menyembah Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, mari kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita dekatkan hidup kita hari-hari ini kepada Tuhan. Supaya kita bisa menjauh dari cara hidup dunia, gaya hidup dunia yang mencemarkan, gaya hidup dunia yang membuat kita tidak kudus dan tidak suci di hadapan Tuhan. Miliki kehidupan yang new normal, kehidupan baru bersama pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudusnya. Haleluya. Beriku hati baru, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Beriku, turunkan sedikit. Puji Tuhan, haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru, ya
Kita mau berdoa untuk korban persembahan. Kami persilakan. Doa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak pada pagi hari ini, berapa panjang hadir pada saat ini Bapak, kami akan memberikan Tuhan kami dalam memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu yang tidak menyimpang dari firman-Mu Bapak. Siapa kami kembali dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yes. Kegiatan minggu berjalan ini dalam bulan ini kita tetap setiap pagi dari Senin sampai Sabtu itu ada doa subuh ya, mesbah doa subuh jam 5 dimulai ya. Saya berharap jemaat bisa mengikuti dan bersama-sama berdoa di subuh, mengikuti lewat Facebook ya, Facebook saya dan juga istri Ibu Gembala ya. Saudara yang bisa ikuti dan saya mengajak saudara untuk sama-sama ya. Puji Tuhan, kemudian pada hari Minggu kita masih beribadah seperti ini ya. Saya belum tahu kapan berkembangnya, kita akan kembali seperti biasa ibadah malam, tapi itu nanti akan mengikuti situasi. Tapi untuk saat ini kita masih beribadah pagi jam 8 sampai jam 9, sesi 1, sesi 2 itu jam 10 sampai jam 11. Tetap semangat, amin. 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 Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Katakan dengan iman, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ku yakin Engkau menjaga dan melindungi aku. Engkau memperluas daerahku Tuhan. Yakini dan imani ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ku yakin.
Berkatilah setiap jemaat yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun di mana saja. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Doa kami di akhir ibadah ini, penyertaan, perlindungan, naungan Tuhan tetap ada bagi kami semua jemaat Tuhan. Kalau ada keluarga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang ada masalah persoalan dalam rumah tangga keluarga, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan umat-umat Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Minggu berjalan ini adalah minggu berkat Tuhan, minggu pertolongan, minggu perlindungan dan minggu kemenangan bagi kami Tuhan. Dalam tugas pekerjaan, karir, swasta, negeri, bisnis, usaha kami, apapun yang kami lakukan, studi kami, oh Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Kuasa kesakitan, kuasa kebangkrutan, kuasa kemiskinan, oh Tuhan kami hancur patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus, Yesus memerintah atas kami semua. Saya angkatkan kedua tangan kita. Jemaat umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bisa kembali satu persatu ya, tidak secara berkerumun. Tidak.